Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ibrahim dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel kerja praktek saya, yaitu yang berjudul Penerapan Kompensasi Karyawan pada Hotel Swiss Berlin Karawang. Swiss Berlin Karawang merupakan hotel bintang 3 yang memiliki 172 kamar. Produk dari hotel ini ialah room, restoran, spa, dan karaoke. Swiss Berlin yang strategis terletak di jantung kawasan industri Karawang. Hotel ini dapat diakses dengan mudah dari Jakarta melalui tol Cikampek dan Karawang Outer Ring Road. Hanya beberapa menit berkendara dari Karawang Barat Exit Tol, dekat dengan pusat kota, lapangan golf, pusat belanja, dan distrik hiburan, dan dekat dengan daerah industri seperti Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta. Tujuan dari kerja praktek ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan kompensasi pada Swiss Berlin Karawang. Untuk metodenya sendiri dilakukan secara praktek langsung di lapangan. Data diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara dengan pimpinan perusahaan, serta praktek langsung. Kerja praktek ini telah dibimbing secara teknis oleh pembimbing lapangan dan secara akademis oleh dosen pembimbing. Kerja praktek dilaksanakan di Swiss Berlin Karawang terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 hingga 29 Februari 2020. Untuk jam kerjanya sendiri yaitu mulai pukul 8.30 pagi hingga pukul 5 sore. Untuk tinjauan pustaka, menurut Mangkunegara, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Untuk pengertian kompensasi menurut Hasibuan adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan mempertahankan pekerjaan-pekerjaan yang berbakat. Selain itu, sistem kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja yang strategis. Menurut Tripai, kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Untuk kompensasi finansial terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung adalah kompensasi yang dikaitkan langsung dengan pekerjaan yang terdiri atas pembayaran gaji pokok atau upah, pembayaran prestasi, pembayaran insentif, komisi, bonus, uang makan, perjalanan dinas, bagian keuntungan, opsi saham, sedangkan pembayaran tertangguh meliputi tabungan hari tua dan saham kumulatif. Untuk kompensasi finansial tidak langsung disebut juga dengan tunjangan atau imbalan tidak langsung yang diberikan kepada pegawai yang terdiri atas proteksi yang meliputi asuransi, pesangon, tunjangan pendidikan, pakaian, pensiun, rumah, dan kendaraan. Kompensasi di luar kerja meliputi lembur, hari besar, cuti sakit, ataupun cuti hamil. Sedangkan kompensasi non-finansial merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pegawai selain dalam bentuk uang yang terdiri atas karir yang meliputi aman pada jabatan, fasilitas, pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa. Sedangkan lingkungan kerja meliputi pujian, persahabatan, nyaman bertugas, dan kondusif.
Hasil dan pembahasan. Pelaksanaan kerja praktek lapangan yang dilakukan di Swiss Berlin Karawang, praktikan ditempatkan di bagian Human Resource. Bagian ini bertugas untuk pemeliharaan, peningkatan, dan menganalisa kinerja karyawan agar dapat bekerja dengan baik, serta menjaga komitmen karyawan agar tetap bersemangat dalam bekerja. Praktek kerja lapangan terhitung mulai dari hari Senin, tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020. Dalam proses pelaksanaan praktek kerja lapangan, dibimbing langsung oleh Ibu Dina Maliah AMD selaku Human Resource Manager dan Bapak Egy Sasmita selaku Human Resource Supervisor. Kegiatan kerja praktek lapangan yang dilakukan di Swiss Berlin Karawang sangat bermanfaat bagi praktikan, karena praktikan bisa mendapatkan ilmu dan mengubah pengalaman sehingga dapat menjadi bekal dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Tugas utama yang dilakukan praktikan yaitu training class. Mengikuti training class merupakan proses pelatihan dan pengembangan yang dilakukan pada sebuah ruangan dan terdapat trainer untuk menyampaikan materi kepada peserta. Selanjutnya, training atau psikotest merupakan salah satu tes untuk rekrutmen. Selanjutnya, input job description untuk general manager, executive assistant manager, sales and marketing, yaitu menginput job description untuk general manager, assistant manager, sales dan marketing untuk keperluan audit. Selanjutnya, First Aid Training by Lira Medica, yaitu mengikuti First Aid Training oleh Lira Medica merupakan proses pelatihan dan pengembangan karyawan dengan cara seminar agar karyawan mengetahui bagaimana cara menangani seseorang jika menemukan seseorang tamu atau karyawan yang terletak di lantai atau pingsan. Peraturan perusahaan, yaitu menginput peraturan perusahaan untuk audit. Selanjutnya, evaluasi dan coaching, yaitu mengevaluasi dan membimbing kami yang sedang mengerjakan kerja praktek agar lebih peka terhadap hal-hal yang terjadi karena waktu kerja praktek yang hanya 1 bulan saja. Selanjutnya, input training attendance form, yaitu menginput data tentang training attendance form atau data training yang dilakukan. Selanjutnya, program BOTY 2019 atau Best Employee of the Year. Merencanakan program BOTY 2019 adalah salah satu pengembangan karyawan yang ada pada Hotel Swiss Berlin Karawang yang rutin dijalankan setiap tahun. Dalam program tersebut, terdapat tahapan-tahapan karyawan agar dapat menjadi Best Employee of the Year atau BOTY. Sebelum melakukan program terlebih dahulu, kami membuat announcement atau pemberitahuan agar peserta dapat mempersiapkan diri, dan kami juga membuat stiker BOTY 2019. Dan susunannya yaitu peserta dimulai dari karyawan yang sudah menjadi Best Employee of the Month. Setelah itu dilakukan kuis BOTY 2019. Sebelum dilakukannya kuis, terlebih dahulu ada uji coba kuis yang kami lakukan agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan. Pelaksanaan kuis berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu penampilan talent dari setiap peserta dan pemenang akan diumumkan pada acara. 2 tahap lagi belum terlaksana karena terdapat kendala yang saat ini sedang terjadi sehingga program ini ditunda sampai semua keadaan kembali kondusif. Untuk tugas pendukung yaitu yang pertama perkenalan atau berkeliling dan mengunjungi setiap departemen untuk perkenalan. Selanjutnya membuat action plan atau membuat action plan untuk hal-hal yang ingin diketahui selama kerja praktek di Swiss Berlin Karawang. Selanjutnya membuat announcement untuk general cleaning, Panfutsal, First Aid Training, BOTY 2019 dan Sika Special Cleaning Day. Selanjutnya ada perkenalan departemen
atau mempelajari dan mengenal setiap departemen yang ada di hotel. Evaluasi action plan, yaitu mengevaluasi action plan yang telah dibuat dan penjelasan tentang hal-hal yang ingin diketahui di hotel ini. Selanjutnya ada controlling, yaitu berkeliling dan mengamati kegiatan yang terjadi di hotel. Selanjutnya ada general cleaning atau kerja bakti untuk membersihkan area hotel. Lalu ada signal locker atau membereskan dan menempelkan signal locker untuk persiapan audit. Selanjutnya ada SIKA Special Cleaning Day atau acara bersih-bersih area pintu masuk hotel yang sering tergenang air. Selanjutnya menyiapkan arsip untuk laporan KP atau menyiapkan data apa saja yang diperlukan dari Swiss Berlin Karawang. Selanjutnya evaluasi atau mengevaluasi selama kerja praktek di Swiss Berlin Karawang sekaligus memberikan cindera mata untuk perpisahan. Untuk permasalahannya, yang pertama, kompensasi non-finansial berupa kenaikan jabatan. Jadi, setelah jabatannya naik, karyawan tersebut menurun kinerjanya. Sebagaimana praktikan menjumpai karyawan dari Departemen Food and Beverage mendapatkan promosi dari bagian servis menjadi admin. Setelah promosi jabatannya, karyawan tersebut menurun kinerjanya. Solusinya yaitu sebelum jabatannya dinaikkan, seharusnya karyawan tersebut melakukan training terlebih dahulu agar karyawan tidak kaget dan mengetahui tugas-tugas dari jabatannya yang baru. Selain itu, dari Departemen Human Resource seharusnya memberikan motivasi dan pengarahan agar karyawan tersebut termotivasi dan cenderung semangat dalam bekerja. Selanjutnya, fasilitas seperti locker room dan toilet untuk karyawan kurang terawat dan cenderung diabaikan. Sehingga praktikan sering menjumpai karyawan yang mengeluh akan toilet yang kotor dan loker yang tidak bisa dikunci. Solusinya yaitu dari Departemen Housekeeping, khususnya bagian General Cleaning atau sering disebut cleaning service, seharusnya membersihkan toilet setiap hari agar toilet selalu terlihat bersih dan nyaman. Loker yang rusak seharusnya diperbaiki agar karyawan tidak merasa was-was dengan barang-barangnya dan lebih fokus dengan pekerjaannya. Kesimpulannya yaitu tujuan kompensasi khususnya promosi jabatan yaitu sebagai penghargaan atas kinerja yang baik secara turut-menurut. Selanjutnya, fasilitas karyawan juga termasuk ke dalam kompensasi khususnya kompensasi non-finansial. Sehingga fasilitas karyawan perlu diperhatikan agar karyawan merasa nyaman. Dan Swiss Berlin Karawang sangat bersifat kekeluargaan. Begitu banyak ilmu yang didapatkan di sana, seperti dapat mengetahui bagaimana cara mentraining karyawan, mulai dari training kelas, psikotest, sampai dengan first aid training, dan mengetahui bagaimana cara memberikan arahan dan coaching yang benar, dan membuat program BOTY 2019 yang merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diadakan secara rutin setiap tahun sekali. Saran untuk Swiss Berlin Karawang yaitu sebelum melakukan promosi jabatan sebaiknya dengan perencanaan yang matang agar karyawan yang mendapatkan promosi jabatan sudah siap dengan jabatannya yang baru. Fasilitas penunjang karyawan supaya lebih diperhatikan dan diutamakan agar karyawan lebih semangat dan kinerjanya meningkat.